32.548 km persegi. Jumlah penduduk di Jawa Tengah adalah 36 juta jiwa. Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Jawa. Perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Contoh pertanian adalah padi, jagung, tebu, tembakau, serta sayur-sayuran. Jawa Tengah juga dikenal sebagai produsen besar batik. Sektor pariwisata juga berkontribusi besar terhadap ekonomi, seperti Candi Borobudur, Dataran Tinggi Dieng, dan Gunung Merapi. Berikut adalah contoh kearifan lokal yang khas di Jawa Tengah. Gotong royong merupakan nilai kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi di Jawa Tengah. Sate Maringgi merupakan kuliner khas dari Purwakarta. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang memiliki tekstur yang garing dan kopong. Ciri khas dari tahu ini adalah penyajian tahu yang dikemas di dalam keranjang rotan. Sedekah bumi. Sedekah bumi adalah salah satu tradisi adat yang sering dilakukan di berbagai desa di Jawa Tengah. Ritual ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur. Biasanya, acara ini diisi dengan doa bersama, hiburan kesenian tradisional, dan pembagian makanan kepada warga. Kearifan lokal berikutnya adalah tradisi grebek dan sekaten. Di Yogyakarta dan Surakarta, yang termasuk wilayah budaya Jawa Tengah, terdapat tradisi grebek dan sekaten. Grebek adalah perayaan besar yang diadakan untuk merayakan hari-hari penting dalam kalender Islam, seperti Maulid Nabi, dengan kirap gunungan sebagai simbol kemakmuran. Sekaten yang diadakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad merupakan upaya menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya. Pesisir Pantai Perigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur punya tradisi bernama Larung Sembonyo. Ini merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai rasa syukur dan penghormatan kepada laut yang menjadi sumber rezeki dan kehidupan. Upacara ini juga merupakan pengingat akan sejarah pernikahan Tumenggung Yodhanegara, utusan Kerajaan Mataram, dengan putri seorang nelayan yang bernama Sembonyo. Larung Sembonyo biasanya dilaksanakan setahun sekali pada bulan Selo menurut penanggalan Jawa. Diawali dengan arak-arakan tumpeng raksasa dari Kecamatan Watulimo menuju Pantai Perigi. Tumpeng raksasa ini terbuat dari beras dan lopau yang disusun di atas pelampung yang terbuat dari pelepah pisang dan kayu. Setibanya di pantai, tumpeng raksasa kemudian dibawa ke tengah laut dengan menggunakan perahu nelayan. Di tengah laut, tumpeng raksasa ini dilepas dan dibiarkan mengapung. Ratusan warga yang menaiki perahu lainnya kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan tumpeng tersebut. Dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan tumpeng akan mendapatkan berkah dan keberuntungan. Tradisi Larung Sembonyo telah berlangsung sejak tahun 1985 secara ramai dan besar-besaran. Sempat terhenti karena kondisi politik yang tidak mendukung. Namun, dengan dukungan pemerintah Kabupaten Trenggalek, tradisi ini kembali dihidupkan dan dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan lokal. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana warna hitam yang terbuat dari kain beludu atau beludruk. Celana ini dihias dengan sulaman berwarna emas pada sisi bawah. Lalu, di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju atau jas yang warnanya hitam dan terbuat dari kain beludruk. Jas ini juga dihias dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Jas hitam ini juga dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di sakunya. Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut dengan bendo. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan memakai kain batik. Biasanya, kain batik yang dipakai adalah motif rereng. Lalu, di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya warna hitam
yang terbuat dari kain beludru. Kebaya ini juga dilengkapi dengan manik-manik dan sulaman benang berwarna emas. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atau baju kebaya. Di bagian atas, rambut perempuan akan disanggul, lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Jawa Barat.